Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara langsung kasus pertama COVID-19 di tanah air yang menimpa 2 warga negara Indonesia di daerah Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu semuanya terasa berbeda. Aku pun sedikit khawatir akan hal tersebut bisa menyebar dan masuk ke wilayah tempat tinggalku. Prosesnya sangat cepat. Kasus bertambah dengan pesat setiap harinya. Hal ini berdampak ke pekerjaan ayahku. Dan tak lama kemudian, diriku juga ikut merasakannya. Sejak saat itu, hampir seluruh sekolah di Indonesia dinonaktifkan dengan alasan penyebaran yang sangat cepat. 16 Maret 2020, setelah upacara bendera dilaksanakan, semua siswa dikumpulkan di sekolahan. Diriku seakan bingung tentang pengumuman apa yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Karena kita tahu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ditambah dengan adanya surat perintah bahwa siswa akan diliburkan selama 2 minggu. Dan ya, benar saja. Akhirnya diumumkanlah bahwa kita akan melakukan pembelajaran di rumah selama 2 minggu ke depan. Semuanya bersorak, kami pun gembira. Yes, libur 2 minggu. Namun, di saat semua merayakannya dan bergembira akan libur tersebut, aku pun bertanya kepada diriku, libur 2 minggu? Oke lah, aku bisa main game seharian dan tidur telat. Siapa sangka kalau ternyata libur 2 minggu ini akan jadi lebih lama. Baiklah, pelajaran jarak jauh mungkin akan menyenangkan. Dan 1,5 tahun pun berlalu. Menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Efektivitas belajar mengajar menurun, sejumlah kebijakan pun terpaksa diambil oleh pemerintah agar kegiatan sekolah dapat tetap berjalan. Lalu bagaimana dengan pendaftaran peserta didik baru? Mengingat pertengahan tahun merupakan waktu dimulainya tahun ajaran. Di hari biasa yang tak seperti biasanya, kehidupan kami sebagai seorang pelajar yang akhirnya kembali beranjak ke sekolah dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semuanya tak terlihat sama. Lalu, bagaimana kabar guru-guruku? Bagaimana tanggapan mereka? Di situ punya tips atau trik, yaitu sebelum pelajaran dimulai, biasanya guru memberikan prolog. Silakan berdoa dulu, atau selalu menguatkan dengan selingan bahwa tetap menjaga etika, kemudian attitude tetap harus dijaga, karena tugas kita adalah mengajar dan juga mendidik, mengarahkan siswa. Dari segi sopan santun juga tetap diarahkan oleh guru agar selalu menjaga sikap dan kesopanan dimanapun berada, meskipun ada di rumah. Bagaimana sekarang ketika sudah terjadi PTM? Ketika sudah terjadi PTM, jelas perubahan itu ada ya. Makin kesini walaupun tetap menjaga protokol kesehatan, tapi anak-anak untuk pertama kali sangat antusias melakukan pembelajaran tatap muka, karena kecenderungan siswa yang belajar daring itu hanya sekian persen, kurang dari 50% mereka mengikuti pembelajaran. Jadi ketika masuk PTM itu anak-anak antusias ya. Pertama bisa ketemu guru, ketemu dengan siswa, ketemu dengan teman-teman yang lain, kemudian ketemu dengan secara fisik, bertemu dengan sekolah gitu. Jadi ada semangat tersendiri untuk mengerjakan tugas-tugas dan kegiatan di sekolah. Harapan saya PTM ini segera berganti dengan tatap muka sepenuhnya ya. Jadi tidak 2 shift. Kalau sekarang kan diberlakukan 2 shift ya. Kalau untuk kelanjutannya, harapan saya adalah mudah-mudahan PTM ini segera selesai, karena seiring waktu berjalan virus corona juga sudah mulai membaik ya, tidak ada atau mengecil, atau pasiennya itu udah tidak banyak. Jadi mudah-mudahan kita full belajar tatap muka, tidak PTM, tidak ada social distancing, tapi tetap prokes harus dijaga, seperti
pepatah bahwa tetap patuh dengan protokol kesehatan dan jangan lengah untuk selalu menjaga 3M ya. Cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian memakai masker. Seperti itu harapan saya. Bisa kembali lagi ke sekolah, rasanya sangat menyenangkan. Aku bisa belajar dengan lebih baik, bercanda ria dengan teman-temanku. Ya, meskipun kami harus menjaga jarak. Aku merasakan bahwa mereka sangat rindu kepadaku. Dan ya, yang terpenting, aku bisa kembali bertemu dengan dia. Meskipun hanya sebentar. Tak sabar rasanya bisa melepas masker ini dan melihat senyumannya. Dan juga bisa aktif di sekolah, bersosialisasi dengan guru, dan rasa berbeda saat ku melakukan presentasi di depan kelas. Setelah sekian lama, aku berada di rumah. Lalu, bagaimana kata teman-temanku? Selain belajar dari materi sekolah, apa sumber lain yang menarik perhatian Anda untuk belajar? Banyak sih, ada Google, ada YouTube. Saya sering belajar sih, lebih sering di YouTube karena ada videonya, animasinya menarik menurut saya, dan hal-hal itu menambah nilai edukasi sih untuk saya sih, seperti belajar fisika dari YouTube, terus hal-hal yang terjadi di masyarakat, contoh-contoh sosialnya, bentuk sosial, pengetahuan yang formal maupun pengetahuan umum, saya pelajari dari situ. Dan inilah sekolahku tercinta, yang sedang bangkit setelah pandemi yang terjadi. Senyumanku dan teman-temanku seakan menjadikan sebuah semangat baru bagi guru-guru kami agar terus mengajar dan mendidik kami. Pandemi mungkin belum berakhir, protokol kesehatan harus tetap berjalan. Namun, itu bukan berarti bahwa kami hanya diam tanpa berkreasi dan berinovasi. Terbangun dari tidur di saat pandemi dengan sekian banyak wadah untuk berkreasi, menjadikan sebuah semangat baru bahwa kita bisa menjadi lebih baik lagi. Berjalan di tengah belukar, meskipun di tengah-tengah belukar pandemi yang menutupi sebagian dunia ini. Kami tetap berjalan dan belajar, meningkatkan kualitas literasi dengan segala tantangan di masa pandemi, dengan rasa percaya diri dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi. Kami pun kembali ke jalan di mana kami seharusnya berdiri. Dengan lebih pasti menatap masa depan, karena kami adalah masa depan untuk negeri ini.